Ini masalah doa dan masalah bahasa. Kita tidak memahami suatu bahasa, tapi kita itu orang Jawa. Tapi doa saya pakai bahasa lain, apakah diterima itu? Bahasa lain itu biasa maksud? Contoh bahasa Inggris, apa bahasa nopo, lapor pulau ini bodoh itu paham dengan bahasa itu. Nek doa diterima. Doa itu bukan masalah bahasa, tetapi kembali kepada rasa. Jadi rasa. Jadi memakai bahasa apapun, nah, yang penting sampean paham dan yang sampai doa itu paham, maka itu tidak masalah. Mau pakai bahasa apapun, bahkan tidak perlu berbahasa. Misalkan begini, sampean ke makam misalnya contohnya ya, kamu itu hanya membawa bunga atau atau dupa kemenyan atau dibakar ada minyak, terus bunganya itu ya usahakan kalau bunga yang segar-segar lah gitu. Kan itu nanti sudah masuk kok. Karena apa? Kita sudah punya niat itu sendiri sudah doa. Nah, ketika orang mampu melakukan ini dengan tenang, damai dan penuh keikhlasan, maka nanti tidak ada tanah angker, tidak ada tanah sangat, tidak ada suasana sang angker atau angar. Karena sampai tiap hari telah memberi makan. Itu logika kok. Itu ilmu fisika. Orang meninggal itu kan hanya keluar badan. Dan itu tak pastikan itu 99% orang seperti itu. Sementara kalau orang nyawiji manunggaling kawula Gusti atau dalam bahasa agama itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, tidak kepada surga atau neraka, tidak kembali ke alam ini tidak. Ketika dia kembali pada seperti itu, maka badan kasar, badan halus, alam panca indera Bapak Dirteku yang lebih tahu mengenai masalah ini untuk dipertemukan saudara-saudara kita ini. Ya kalau dipertemukan ya kenyataannya ketemu. Ya kenyataannya ketemu itu tadi yang aku sebut sebagai takdir itu. Kita sama-sama tahu gitu loh. Cuman yang aku kadang itu masih berpikir itu begini, di Pati itu sebenarnya ada apa sih? Pati itu kenapa sih? Kalau yang aku pahami, ini berdasarkan pengalaman dan pemahamanku. Waktu aku kecil, aku ini dilahirkan di Ngeneng, desa Ngeneng, tahu nggih? Ngeneng Batangan, tahu nggih? Tonggone Pak Pandoli, tonggone Mbah Yatman, gitu loh. Lah waktu masih remaja kecil aku tuh sudah diberi dawuh oleh alam semacam pelajaran gitu. Kau tuh dilahirkan di Ngeneng, lengkapnya kan Ngeneng Cipta gitu loh. Seorang kesatria yang mampu menggeningkan cipta, maka dia akan mengenali, mampu memahami misteri kehidupan. Makanya kecamatannya kecamatan Batangan, agar mampu membatang, mampu menemukan misteri hidup. Nah, setelah kamu mampu menemukan dan melampaui misteri hidup itu batang itu tadi, maka kamu akan mengenali saripati hidup, yaitu pati itu tadi. Nah, itu pelajaran waktu aku kecil. Aku SMP mau naik SMA, itu aku dapat pelajaran itu. Kenapa aku dilahirkan di desa Ngeneng, terus Batangan, lalu Pati gitu loh. Nah, monggo nek jenengan mungkin punya, katakanlah cerita tentang Pati lebih lengkap. Aku malah justru akan senang kalau aku diberitahu gitu loh, diberitahu. Tapi waktu ya sekitar SMP mau naik SMA itu aku dapat pelajaran itu. Ya nek cara wong Jawa nyebutnya ana swara tanpa rupa. Makanya di video konten YouTube itu tak sanepakan ada kesatria Ngeneng Cipta, ada satria Lelono, ada satria Wahyu Utomo dan dadaknya itu ada di YouTube itu. Itu sebenarnya adalah perjalanan hidup gitu loh, perjalanan hidup ketika menerima fase-fase dawuh, dan kalau di Jawa kan meyakini itu ada wahyu. Monggo itu aku kalau yang tidak aku alami ini saya aku tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak aku alami. Artinya semua yang kuwejangkan, termasuk semua yang ku sampaikan di dalam konten YouTube, itu berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin ada kesamaan dengan bacaan-bacaan tertentu, tetapi tetap itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tidak ada satupun yang katakanlah itu opo jare, tidak ada. Tak pastikan itu tidak ada opo jare, itu tidak ada. Jadi semua yang ku sampaikan di YouTube itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi seperti itu, Pak.
Kenapa di Pati? Ya mungkin ya karena biar ketemu sudah ada di Pati. Visi misinya udah tak sampaikan seperti itu. Ini termasuk salah satu ungkapan yang paling vulgar. Artinya di hadapan umum aku menyampaikan itu. Biasanya itu secara personal sih. Tapi ini malam ini ya mungkin sudah waktunya ya. Jadi aku secara umum memang aku punya tugas. Aku punya visi dan misi, dan ini sudah aku kenali sejak aku masih anak-anak. Gitu. Jadi aku mampu mengingat kehidupanku sebagai siapa itu. Jadi kalau aku boleh katakan, rancangan untuk Jawa Nusantara menjadi mercusuar dunia, kalau bahasanya Soekarno ya, itu sebenarnya sudah dirancang dari sejak zamannya Erlangga. Jadi dirancang oleh zamannya Erlangga, lalu divisikan di zamannya Jayabaya, lalu mencoba diintegrasikan itu di zamannya Gajah Mada, lalu difilosofiskan di dalam zamannya Panembahan Senopati, makanya dia namanya kejawen kan, sangat filosofis sekali. Lalu diinternasionalisasi di zamannya Soekarno dan sekarang. Dan semua orang yang kusebutkan tadi, semua pribadi yang kusebutkan tadi, tak pastikan dia adalah titisan Wisnu. Kalau aku bahasakan sih, Nusantara ini sebenarnya ada negerinya Wisnu. Coba lambang Garuda kita aja, Garuda itu ya tunggangannya Wisnu deh. Nanti bisa tak bahas lebih dalam, atau mungkin kalau aku dapat izin nanti bisa tak tulis di konten, tak sampaikan di konten YouTube itu. Karena Garuda itu apa, Pancasila itu apa, itu pun aku menerimanya itu secara langsung gitu. Aku waktu tahun 2008 ya, ketika aku pergi ke Bali, itu seluruh yoni, seluruh kekuatan yang ada di Jawa itu ikut ke Bali. Itu seperti itu. Kebetulan aku dianugerahi mampu berdialog dengan alam. Jadi pohon itu kalau bicara seperti ini, suaranya begini, itu bisa dikenali. Dan itu tidak hanya diriku, sebenarnya semua orang nanti punya potensi untuk ke sana. Tak pastikan bisa. Jadi yoni setiap tempat itu ada yoni. Makanya di semesta ini tidak ada satupun yang disebut benda mati. Kabeh ku sarwa urip. Samu barang apa wae iku kedunungan urip. Samu barang apa? Ini pun kedunungan urip. Yang kita sebut benda mati itu tidak ada. Hanya saja yang berbeda adalah getarannya, frekuensinya, kepadatannya aja yang berbeda. Wong kita unsur utama aja, tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Tanah, air, api, udara ini, 4 ini kalau tidak ada ruang, tidak ada eter, maka dia tidak bisa eksis. Jadi ini jarang disebut. Jadi kan tanah, air, api, dan udara. Padahal eter ini penting. Dipahami ya? Bahwa tanpa ruang itu tidak bisa eksis. Jadi tanah, air, api, dan udara, dan juga eter. Ini kepadatannya kan beda. Contoh tanah. Tanah kan lebih lambat bergerak dibandingkan dengan air. Air kan lebih cepat bergerak dia. Apalagi api, lebih cepat lagi. Apalagi udara lebih cepat. Hampir semua ruang ini diisi oleh udara. Tidak ada bedanya dengan ruang. Di mana ada ruang kosong, maka udara masuk. Nah, udara ini sebenarnya adalah mewakili pikiran. Karena itu aku mengatakan bahwa seluruh semesta ini sebenarnya adalah pikiran. Hasil pikiran Tuhan. Jadi kita semua ini adalah pancaran-pancaran pikiran Tuhan. Kita semua ini adalah pancaran dari pikiran Tuhan. Seluruh wujud apapun itu adalah pikiran Tuhan. Jadi kepadatan itu berbeda, tetapi sebenarnya tidak ada benda apapun yang mati. Semua kedunungan urip, tidak ada yang mati. Mulane wong Jawa duwe ilmu rasa pangrasa, ora kok benda mati saenake utawa kewan diperlakukan seperti ini. Tanduran main saenake. Waktu aku kecil dulu ketika mau nanam itu ya ada upacaranya. Mau panen ya ada upacara. Sekarang orang beras. Nyun sewu lho niku. Kalau pikiran bisa berbohong, tapi kalau alam tidak. Karena itu dibawa, maka nanti akhirnya ada banjir masuk rumah, ada virus masuk rumah, ada dadak masuk rumah. Begitu juga sekarang, kita diberi jalan yang enak, tapi karena kejenuhan manusia, kita suka nerabas. Paham ya? Kita suka nerabas. Itu tanda bahwa pikiran kita itu sudah tidak tepat. Jalan yang kita tempuh pun wes ora pas. Sehingga kita suka nerabas.
Budaya sekarang ono terabas sepeda, ada terabas motor, juga ada terabas mobil. Mereka tidak sadar bahwa itu juga mengganggu keseimbangan alam. Yang saya loh niki nggih, nek sing yang suka itu mohon maaf niki. Aku orangnya tidak pernah membicarakan yang tidak ku alami, yang tidak ku pahami, yang tidak ku rasakan. Sama seperti dulu di Bali aku tidak mengenalnya, tapi sejak aku pulang ke Jawa ini ada fenomena menarik. Karena pas aku jalan-jalan gitu ya. Dulu sebelum aku ke Bali, ketika aku melihat orang pergi ke makam, kirim doa ya, itu dulu yang dibawa itu kembang. Ya, ketika 4-5 tahun belakangan, 4 tahun ini lebih ya, ketika aku pulang ke Jawa itu aku menyaksikan orang kalau terutama malam Jumat, kalau ke makam itu yang dibawa itu tidak kembang. Lah aku kadang menyempatkan diri untuk berhenti. Nah karena kebetulan aku mampu melihat roh-roh itu, ketika mau tak sampaikan kepada anak turunnya bahwa keefektifan ini bukan masalah salah atau benar ya, ini masalah efektif. Namanya doa itu kan yang penting efektif gitu loh, yang penting efektif gitu loh. Nah keefektifan dari doa ini dengan bacaan itu, karena mungkin ada leluhur yang mungkin tidak paham. Aku sering melihat malam Jumat Kamis malam Jumat itu orang seperti itu, dan banyak roh-roh itu yang tidak mendapatkan asupan gizi yang tepat. Maksudnya tidak mendapatkan asupan gizi yang maksimal. Padahal mereka kan tidak berbadan seperti kita. Jadi yang mereka butuhkan adalah aroma, saripati. Itu nanti akan cepat itu. Nah, itu tidak nyambung, Pak ya. Ya bahasanya begitu ya. Ini sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah. Ini masalah efektivitas. Gitu loh, efektivitas. Itu seperti itu. Itu sering aku kadang menyempatkan diri berhenti ya. Dimaksud asupan itu maksudnya apa? Ya itu tadi, kalau misalkan bunga, kan itu saripatinya, aromanya kan bisa diserap oleh roh-roh yang sudah meninggal tadi. Itu namanya, aku menyebutnya asupan gizinya itu, agar mereka itu bisa melanjutkan perjalanan atau mereka tenang, seperti itu. Ini masalah adab aja dan kerelaan atau keridoan dari leluhur kita. Tapi kalau di rumah, mereka akan tahu, oh, rumahnya anakku seperti ini. Nah, mereka akan merasa senang. Dan karena senang itu, pancaran energinya akan memberi berkah kepada anak turun. Mekanisme seperti ini pelajaran fisika sebenarnya. Ini pelajaran fisika. Satu contoh begini aja lah. Sampai kepala rumah tangga. Sampai ngamuk ning omah iku. Wong sak omah merasa tidak nyaman. Padahal sing ngamuk jenengan piyambak. Tapi wong sak omah emang kena imbas kabeh. Sama. Jadi ketika leluhur kita merasa nyaman, kita perlakukan dengan nyaman, maka energinya berimbas kepada kita. Ingat, DNA itu tidak bisa hilang. DNA itu tidak bisa kita warisi dari leluhur kita. Jadi itu terbawa terus. Jadi kalau leluhur kita tidak nyaman, leluhur kita tidak padang, kita pun ikut tidak padang. Kalau leluhur kita tidak nyaman, kita pun anak turunnya pasti tidak nyaman. Itu hukum kok. Ya sama seperti jenengan tadi loh. Sampean kepala rumah tangga, ketika sampean marah, maka anak bojo pun ikut tidak nyaman gitu loh. Ya kayak gitu aja, persis sama seperti itu. Ini pengamatanku selama 4 hampir 5 tahun pulang ke Jawa sejak dari Bali. Karena dulu sebelum itu tidak begitu banyak. Aku dulu ketika ke makam ya aku bawa bunga, dadak bunga itu tak begitu. Terus aku berkomunikasi terus tak bakarkan dupa, kemenyan, dadak bunga itu kan aromanya itu langsung diserap gitu. Bahkan aku biasanya membawa lebih. Karena selain aku memberikan kepada leluhurku, biasanya uang kubur itu juga membutuhkan. Jadi ya ini banyak biasanya. Sehingga semua orang yang ada di kubur itu ikut merasakan. Nek bahasa agama ya bersedekah lah. Bersedekah aroma. Itu akan menjadi asupan gizi mereka. Karena tidak setiap anak turun itu tadi memahami. Jadi kita yang paham ya kita membantu gitu. Maksudnya itu seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan selanjutnya. Matur nuwun atas pertanyaan. Ini masalah doa dan masalah bahasa. Kita tidak memahami suatu bahasa, tapi kita itu orang Jawa. Tapi berdoa saya pakai bahasa lain, apakah diterima itu? Bahasa lain itu biar maksud. Contohnya bahasa Inggris, bahasa nopo, pulau ini bukan paham tentang bahasa itu. Nek doa itu diterima. Doa itu bukan masalah bahasa. Tetapi kembali kepada rasa. Jadi
memakai bahasa apapun. Nah, yang penting sampean paham dan yang sampean doain itu paham, maka itu tidak masalah. Mau pakai bahasa apapun, bahkan tidak perlu berbahasa. Misalkan begini, sampean ke makam misalnya contohnya ya, kamu itu hanya membawa bunga atau atau dupa kemenyan terus dibakar ada minyak terus bunganya itu ya usahakan kalau bunga yang segar-segar lah gitu. Kan itu nanti sudah masuk kok. Karena apa? Kita sudah punya niat. Niat itu sendiri sudah doa. Yang penting kita sudah punya niat, Pak. Jangan sudah saat sampai menyiapkan itu sudah berniat untuk berdoa kan. Orang aku basal ya ora apa-apa. Ngurus niat ngono are. Nyampe ya. Ya sudah otomatis itu bahkan dan itu yang jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif gitu. Jauh lebih punya bangkai. Jadi niat itu sendiri adalah bahasa yang paling akurat. Niat. Iya, Karena tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa niat gitu loh. Tidak ada orang melakukan sesuatu tanpa niat. Bahkan maling pun punya niat gitu loh. Orang maling itu punya niat gitu loh. Gitu loh. Oh, terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ini Pak Lulu. tanya lagi, Pak. Oke, siap. Sebetulnya roh itu di alam barzah itu bisa pulang apa enggak? Bisa. Bisa. Bahkan mereka jauh lebih cepat daripada kita jalan. Karena mereka tidak memakai badan. Nah, untuk mempercepat proses mereka bergerak, itu tadi dia perlu asupan gizi. Termasuk ketika mendorong mereka untuk ditempatkan di alam yang semestinya. Itu butuh asupan gizi. Selain tentu saja adalah hasil perbuatan dia sendiri selama hidup. Itu seperti itu. Bisa. Bahkan lebih cepat mereka, lebih cepat. Itu misalkan saat kita contohnya gue ngene. Contoh gini. Kadang awak dhewe lagi susah. Eling wong tua sing wis ninggal. Kadang-kadang nanti caranya menemui apa? Kadang-kadang melalui mimpi. Itu contoh. Cara tercepat biasanya termudah itu caranya seperti itu. Mereka menemuinya melalui mimpi. Saking grantesnya anak turune, akhirnya wong tua bang leluhur kita yang sudah meninggal bang, akhirnya datang melalui mimpi. Itu contohnya. Jadi apakah itu bisa pulang? Bisa. Bahkan jauh lebih cepat cara mereka pulang. Asalkan jalannya itu tadi, cara sangune gimana jangkep, ya gimana asupan gizi. Makanya di Bunga Dharma kami aku mengajarkan setiap hari harus melakukan persembahan. Setiap hari. Persembahannya apa? Sesuai kemampuan dan apa itu? Adalah apa yang dimasak. Nek ora dia apa-apa ya banyak putih ora apa-apa. Itu akan diserap oleh mereka aroma di mereka. Jadi setiap hari. Sama seperti kita. Karena rasa syukur kita semua itu nyauci dengan alam agar selaras dengan alam. Maka itu harus dilakukan setiap hari. Nah, ketika orang mampu melakukan ini dengan tenang, damai, dan penuh keikhlasan, maka nanti tidak ada tanah angker, tidak ada tanah sangar, tidak ada suasana sang angker atau angar. Karena sampai tiap hari telah memberi makan. Itu logika kok. Itu ilmu fisika. Tidak ada ilmu klinik. Aku marah paham ilmu klinik. Tidak paham aku malah. Aku punya ilmu fisika, aku malah ngerti malah cara menjelaskannya dan bisa membuktikannya gitu loh. Bisa membuktikannya. Zaman aku masih anak-anak ketika aku mendoakan air, biasanya kan orang Jawa kan mendoakan gitu. Itu tak suruh nguji profesor-profesor di laboratorium kok. Sebelum didoain itu muatannya apa, setelah didoain muatannya apa, silahkan dicek di laboratorium. Nah, ngono aku malah mudeng. Itu seperti itu. Oke, monggo. Apalagi. Jadi kalau pertanyaan apakah leluhur itu bisa pulang dari alam barzah, bisa. Tapi tak luruskan dulu nih, tak luruskan dulu. Yang dimaksud alam barzah itu piye? Nek menurut jenengan, alam barzah itu seperti apa? Biar aku paham dulu nih. Alam barzah itu seperti piye? Kalau menurut saya, alam barzah, yang namanya barzah itu kan bahasa, Pak. Sebetulnya itu kan bila dikatakan dinding atau penghalang. Ya. Kalau masa hidupnya itu amalnya tidak mencapai apa itu tingkatan masalah istilahnya seno ketemu jiwarusi, dan tidak bisa melanjutkan dari alam barzah atau tidak bisa melangkah itu. Maka dari itu yang namanya barzah itu bagi saya itu
dinding penghalang Ya. untuk melanjutkan proses melangkah selanjutnya, Ya. kan gitu. Ya. Ini menurut pandangan saya loh, Pak. Ya. Ya. Menurut saya itu kalau salah mohon dibetulkan. Ya. Orang meninggal itu kan hanya keluar badan. Dan itu tak pastikan itu 99% orang seperti itu. Sementara kalau orang nyawiji manunggaling kawula Gusti atau dalam bahasa agama itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, tidak kepada surga atau neraka. Tidak kembali ke alam ini tidak. Ketika dia kembali pada seperti itu, maka badan kasar, badan halus, alam panca indera, alam rasa itu semua harus dilampaui. Harus dilampaui ini. Ingat ini. Kalau hanya segera keluar badan gitu, di videoku sudah ada. Itu mainan anak-anak tanpa japa mantra itu bahkan. Nek wong Jawa nyebutin ngerogosok mau itu bahkan aku masih anak-anak itu sudah tak lakukan bolak-balik itu tanpa japa mantra. Kalau kita terbiasa seperti itu, kita melakukan seperti itu, maka nanti ya seperti orang mati aja. Akhirnya tetap ada di alam seperti ini. Cuman beda kepadatan itu tadi loh, tetap di alam planet bumi kita tidak mampu menembus alam yang lebih halus. Tidak mampu, meskipun kita tidak pakai badan. Kita tetap hanya di alam dunia ini. Nek wong Jawa nyebutnya alam penasaran. Ya seperti ini, di tempat seperti ini aja. Makanya yang dengan lihat sebagai penampakan atau disebut jin, hantu, dadaknya itu sebenarnya roh yang penasaran ini tadi, yang belum mampu menembus alam. Nah, kadang-kadang kita takut ada penampakan seperti itu, padahal ketika kita melihat sosok seperti itu dan itu terjangkau oleh penua, pasti kita punya kaitan dengan sosok itu. Mungkin saja itu leluhur kita yang belum sampai. Tapi kita malah takut. Padahal mereka itu ingin berkomunikasi dan berkomunikasi dengan cara itu, dengan roh-roh seperti itu sebenarnya sangat mudah, teramat sangat mudah. Kuncinya itu kita pertama tidak takut, kedua kita itu mempersiapkan diri. Artinya kita memang bersikap aktif. Gue kiameh nyampe nopo, tenang latih tenang dah. Nanti pasti mendengar, tidak mungkin tidak mendengar. Tidak mungkin tidak mendengar, pasti mendengar. Karena selama ini kita apa? Kadang kita sudah takut duluan, kita sudah panik dulu. Jadi panca indera kita menjadi terganggu. Panca indera terganggu. Itu kenapa kadang ada orang mau kejadian apa sudah bisa tahu karena rosanya ini tadi panca inderanya lebih tajam. Aku menyebutnya bahasanya seperti itu. Nah, contohnya sekarang siaran langsung lah. Ada kejadian di Amerika, ada siaran langsung, kita pun melihatnya bisa langsung real time. Gitu loh. Contohnya itu kalau bahasa teknologinya itu seperti itu. Dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan alam basa dikatakan sebagai alam penghalang, betul, bisa disebut sebagai penghalang. Dan apakah ada orang, apakah sesuai tingkatan perbuatan kita akan mencapai alam mana? Yaitu kembali kepada hukum karma itu. Kalau kita alamnya seperti ini, ya nanti alamnya sampai segini. Kalau kita seperti ya segini, itu aja sih. Dan harus dipahami juga begini, ada orang seperti ini. Ketika seseorang itu sudah mati, artinya keluar badan ya, rohnya itu tidak bisa jauh, tidak bisa pergi jauh dia. Kenapa tidak bisa pergi jauh? Karena dia masih terikat dengan badan. Dia masih terikat dengan keluarganya. Telung dino, pitung dino. Itu sebenarnya untuk memutus agar roh ini sadar bahwa dirinya telah mati, sehingga melanjutkan perjalanan. Karena roh itu tidak bisa keluar terlalu jauh tuh. Meskipun sepertinya nggak punya badan kan bisa bangkitkan diri, tapi tidak bisa. Mereka akan terikat pada badan, terikat pada keluarganya. Kadang-kadang nek wong Jawa nyebutnya ngetok. Karena dia masih terikat, dia belum sadar bahwa dirinya sudah mati. Dia belum sadar dirinya sudah mati. Makanya ada istilah yang namanya sakaratul maut, waktu yang sakral untuk melepaskan maut. Saat kita waktu yang sakral maut itu tadi keliru, ya nyasar itu tadi. Nyasar itu. Makanya ono latihan sak mati sak jroning urip. Bacanya kan seperti itu, ada istilah seperti itulah. Mencoba iki. Kalau ada roh itu bisa melampaui batas, bisa masuk ke alam, istilah itu alam poncomoyo. Itu kalau sudah di alam situ itu bisa kembali apa enggak? Bisa.
Jangankan sudah menyanyi dengan Tuhan aja bisa kembali kok. Itu yang namanya disebut dengan penjelmaan. Bisa kembali. Nah, yang perlu tak tegaskan adalah seperti ini. Waktu itu tanpa batas sebenarnya. Di dalam kesejatian, waktu itu tanpa batas. Artinya abadi. Nah, dalam kultur Jawa, maaf begini, kultur Jawa, ketika orang mati, lalu sesuai tingkatannya kan tadi, ada di alam mana, termasuk yang sebenarnya disebut alam Poncomoyo itu tadi. Ini pelajaran di Waruci gitu. Pelajaran Nawaruci. Apa itu bisa kembali? Itu bisa. Teramat sangat bisa. Jangankan untuk itu. Karena apa? Sebenarnya kan, setiap orang, setiap pribadi, setiap atma, atau setiap sukmo sejati lah katakan ya. Sukmo sejati itu sebenarnya itu kan punya tugas. Ketika dia dilahirkan ke dunia, diwujudkan ke dunia itu kan punya tugas. Selama tugasnya belum selesai, maka dia pasti akan kembali. Ning dunia iki, mulane ana yang jenenge penitisan. Ini bukan masalah benar atau salah. Seseorang yang belum menyelesaikan urusannya pasti dia akan dititiskan kembali. Itu pasti. Tidak peduli siapapun dia. Tidak peduli siapapun dia. Dia pasti akan dititiskan kembali. Dia akan dilahirkan kembali. Makanya aku selalu mengatakan, kalau ada orang percaya kehidupan setelah kematian, berarti dia harus percaya ada kehidupan sebelum kelahiran. Karena kalau orang percaya masa depan, maka dia harus percaya adanya masa lalu. Nek iki percaya nek iki mang dina Senin, kudu percaya nek sesuk iku Selasa. Tak kita. Dan percaya nek wingi iku Minggu. Nggih mboten. Dan nek kita percaya ada kehidupan setelah kematian, berarti kita harus percaya ada kehidupan sebelum kelahiran. Nah, sebelum kelahiran itu awak dhewe nites ning ndi? Ya itu aja. Sederhana itu aja. Sangat sederhana. Makanya kadang-kadang ngomong oh lakunya kayak baik, lakunya kayak baik. Sebenarnya itu penitisan, cuman nggak dia dipahami aja. Oh ini mekanismenya seperti ini. Ketika roh masuk ke dalam kandungan seperti ini, itu kelihatan sekali kok. Makanya aku bisa menjelaskannya secara fisika, gitu loh. Dalam fisika itu EMC kuadrat, bahwa energi itu tidak pernah hilang, dia hanya mengalami perubahan bentuk. Jadi kita pernah sekolah itu pasti pelajarannya itu kenal semua kita ini pasti, gitu.